Di atas kertas, menghilangkan asap hitam dan gas beracun secara bersamaan dari mesin diesel itu adalah sebuah kemustahilan fisika. Anda tahu, kita semua pasti punya memori tentang truk diesel tua yang menderu keras di tanjakan kan? Terus meninggalkan awan hitam pekat yang bikin kita menahan napas. Iya, bener banget. Sangat kotor. Nah, tapi hari ini, kalau Anda membedah teknologi di balik mesin diesel modern yang berstandar Euro 6, Anda tidak akan menemukan mesin pekerja kasar yang kotor itu. Anda justru akan menemukan hasil kerja para insinyur yang pada dasarnya berhasil mencurangi hukum fisika dan termodinamika. Oke, mari kita bedah ini. Dalam obrolan kita kali ini, kita akan melihat bagaimana presisi rekayasa molekuler bekerja secara real-time di dalam kap mobil Anda. Kita akan bahas lapis demi lapis melalui sebuah materi presentasi 15 slide yang sangat memukau. Dan yang sangat menarik di sini adalah betapa drastisnya lompatan inovasi tersebut. Maksud saya, kita tidak lagi sekedar berbicara tentang membakar solar dan udara agar roda berputar ya. Betul. Kita berbicara tentang mengontrol reaksi kimia ekstrim dalam hitungan milidetik. Ini menciptakan sebuah ekosistem mandiri yang mengubah racun mematikan menjadi sesuatu yang benar-benar tidak berbahaya. Sebuah ekosistem yang luar biasa kompleks. Mari kita mulai dari awal. Sekarang kita masuk ke slide 1. Nah, di slide 1 ini, kita dihadapkan pada model 3D utuh dari ekosistem emisi Euro 6 ini. Ya, bisa kita lihat di situ. Membayangkan sebuah arsitektur permesinan di mana gas buang mengalir keluar dari blok mesin, masuk ke jalur pipa biru transparan yang melingkar, yang kita sebut EGR, lalu didorong ke dalam tabung raksasa DPF, sebelum akhirnya berujung di katalis SCR. Tepat sekali. Visual 3D ini memberikan kita gambaran besarnya. Mesin diesel modern itu tidak hanya mengandalkan satu saringan knalpot di ujung belakang mobil. Bukan sekedar saringan biasa. Bukan. Apa yang Anda lihat di slide 1 ini adalah 3 lapis pertahanan militer yang berurutan. Masing-masing dirancang secara spesifik untuk menangani masalah molekuler yang berbeda-beda. Jadi kalau satu gagal, semuanya gagal? Tepat. Jika salah satu komponen di rantai ini gagal, seluruh ekosistem akan runtuh, dan emisi kotor akan langsung lolos ke udara yang Anda hirup. Wow. Jujur saja, melihat panjangnya jalur pipa dan tabung-tabung raksasa ini, insting pertama saya adalah, ini terlalu rumit, kenapa kita butuh pipa sepanjang mobil itu sendiri hanya untuk membuang gas sisa? Tapi saya mengerti, kompleksitas ini ada untuk menjawab sebuah ancaman besar. Ini mengakhiri slide 1, mari lanjut ke slide 2. Oke, mari kita lihat ancamannya. Ya, di slide 2, kita diperkenalkan dengan 2 ancaman utama tersebut. Judulnya, Musuh Utama, NOx versus PM atau jelaga. Bayangan di satu sisi ada molekul merah dengan sudut-sudut tajam, dan di sisi lain ada gumpalan hitam pekat yang padat kayak batu bara. Nah, visual ini sangat mewakili sifat fisik keduanya. Molekul merah tajam di sebelah kiri itu mewakili NOx atau nitrogen oksida. Ini adalah gas beracun yang sama sekali tidak kasat mata. Sama sekali nggak kelihatan ya? Ya, Anda tidak bisa melihat atau menciumnya. Tetapi ia adalah penyebab utama hujan asam dan penyakit pernapasan kronis. Dan ini bagian pentingnya, secara alami, unsur nitrogen di udara itu pasif. Oke, lalu kenapa bisa jadi beracun? Ia baru mau bereaksi dan mengikat oksigen untuk menjadi NOx mematikan ini hanya jika suhu ruang bakar melonjak di atas 1370 derajat Celcius. Ia butuh panas ekstrim. Di kondisi suhu neraka. Lalu apa gumpalan hitam di sisi satunya? Itu adalah PM, particulate matter, atau kita biasa menyebutnya jelaga. Ini adalah kebalikan total dari NOx. Jelaga adalah sampah fisik. Asap hitam yang sering kita lihat itu? Betul, asap hitam pekat yang terlihat mata, ini tercipta ketika solar dibakar dalam kondisi yang relatif dingin, atau ketika mesin kekurangan oksigen. Rantai karbon dari bahan bakar tidak terbakar sempurna, lalu menggumpal menjadi partikel padat. Jadi kita menghadapi 2 penjahat dengan profil yang bertolak belakang. Yang satu gas beracun akibat suhu ekstrim, dan yang satunya lagi sampah fisik akibat pembakaran yang kurang oksigen dan terlalu dingin. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Nah, slide 3 ini yang paling krusial. Ya, slide 3 menjelaskan mekanisme yang menurut saya adalah inti dari segala pusing kepala para insinyur otomotif. Paradoks pembakaran diesel.
Visualnya mengilustrasikan sebuah timbangan fisik yang menjomplang antara api merah yang sangat panas melawan api oranye dingin yang berasap tebal. Yah, timbangan yang tidak pernah seimbang. Biar saya coba buat analogi. Ini ibarat kita sedang memanggang kue kan? Kalau suhu oven kita putar terlalu panas, pinggiran kuenya gosong dan menghasilkan NOx tadi. Tapi kalau suhunya kita turunkan supaya tidak gosong, bagian tengah kuenya justru mentah dan menghasilkan jelaga hitam. Analogi yang sangat akurat. Dan secara hukum fisika, mesin tidak bisa menemukan suhu tengah yang pas untuk melenyapkan keduanya di dalam satu ruang bakar. Karena kalau satu hilang, yang lain muncul. Tepat. Jika Anda memberi mesin asupan oksigen penuh dan membiarkan suhunya meroket bebas, pembakaran terjadi sangat sempurna. Asap hitam dan jelaga musnah seketika. Namun sebagai bayarannya, unsur nitrogen ikut terbakar dan produksi racun NOx menggila. Oke, dan kalau kita balik logikanya, kita kurangi oksigen dan dinginkan ruang bakar. Maka nitrogen kembali pasif. NOx berhasil ditekan hingga ke angka 0. Namun, karena api di dalam silinder sekarang dingin dan miskin oksigen, bahan bakar solar tidak terbakar tuntas. Asap hitam pekat meroket drastis. Hukum fisika benar-benar kejam di sini. Sangat kejam. Hukum termodinamika dengan tegas melarang Anda menghilangkan NOx dan jelaga secara bersamaan di titik pembakaran yang sama. Timbangan itu tidak akan pernah seimbang secara alami. Aha, jadi itu alasannya kenapa sistem pembuangan di slide 1 tadi sangat panjang? Karena Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini di dalam mesin, Anda terpaksa membangun pabrik kimia mini di luar mesin untuk menangani sisa masalahnya secara berjenjang. Sangat brilian. Ini mengakhiri slide 3, mari lanjut ke slide 4. Betul sekali. Dan disinilah strategi pertama dimulai. Ya, slide 4 menjelaskan mekanisme konsep dasar EGR, atau Exhaust Gas Recirculation. Di sini, kita melihat rute di mana sistem menculik sekitar 10 hingga 30% asap buang dari knalpot dan mengarahkannya kembali masuk ke intake manifold, atau saluran masuk udara bersih. Tapi tunggu dulu, mari kita bersikap kritis di sini. Logika paling mendasar dari semua mesin pembakaran adalah ia butuh udara bersih yang kaya oksigen untuk menghasilkan tenaga. Kenapa kita sengaja mencekik paru-paru mesin dengan memasukkan kembali 20% asap kotor sisa pembakarannya sendiri? Reaksi Anda sangat wajar, karena memasukkan gas buang kembali memang terdengar kontraintuitif jika tujuannya murni untuk mencari tenaga. Sangat tidak masuk akal jujur saja. Ya, tapi kita harus mengingat paradoks tadi. Tujuan sistem ini menyuntikkan gas buang sama sekali bukan untuk membakarnya kembali sebagai bahan bakar tambahan. Gas buang memiliki satu sifat kimiawi yang sangat kita butuhkan saat ini. Yaitu? Ia bersifat lembam atau inert. Artinya gas tersebut sudah kehabisan oksigen karena oksigennya sudah dihabiskan pada siklus ledakan sebelumnya. Oh, oke. Jadi, kita sengaja menyuntikkan gas yang sudah mati secara kimiawi ke dalam campuran udara segar. Ini mengakhiri slide 4, mari lanjut ke slide 5. Dan di slide inilah kita melihat keajaibannya. Ya, di slide 5 kita melihat efek sebenarnya dari gas lembam tersebut. Judulnya EGR sebagai spons suhu. Ada visual potongan melintang silinder mesin, bayangkan ledakan bola api berwarna merah di tengah, namun bola api itu diselimuti oleh gas abu-abu lembam tadi, dengan sebuah termometer yang dijaga ketat di bawah 1370 derajat Celcius. Nah, gas abu-abu itulah gas sisa knalpot tadi. Kehadirannya di dalam silinder mencairkan konsentrasi oksigen murni dari udara luar. Jadi oksigennya semacam diencerkan ya? Betul. Karena oksigennya menjadi lebih encer, ledakan yang dihasilkan bahan bakar menjadi jauh lebih jinak dan terkontrol. Secara termodinamika, gas lembam ini menyerap kelebihan panas layaknya sebuah spons. Ia menahan lonjakan suhu sesaat setelah solar disemprotkan. Tunggu. Dan efek domino dari tertahannya suhu ini adalah suhu puncak di dalam ruang bakar gagal menembus batas kritis 1370 derajat Celcius yang kita bahas di awal tadi. Tepat sekali. Karena panas ekstrem itu tidak pernah tercapai, unsur nitrogen di udara gagal bereaksi dengan oksigen. Molekul beracun NOx berhasil digugurkan secara harfiah sebelum ia memiliki kesempatan untuk lahir. Menakjubkan. Jadi kita memanipulasi reaksi kimia dengan cara menyabotase suhu ledakannya sendiri menggunakan sampah udara sisa. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6.
Tapi mekanismenya butuh kontrol yang sangat presisi, Sam. Betul. Manipulasi suhu yang presisi ini pasti butuh kendali mekanis yang rumit. Pada slide 6, kita memeriksa anatomi mekanis EGR, di mana kita melihat dua aktor utamanya. Bayangkan sebuah katup metalik pintar yang disebut EGR valve dan sebuah kotak penukar panas yang disebut EGR cooler. Dua komponen yang sangat vital. Pertanyaan saya, kondisi di jalan raya itu kan kacau. Kadang kita merayap di kemacetan, kadang kita menginjok gas dalam-dalam untuk menyalip. Bagaimana katup ini tahu kapan harus mencekik mesin dan kapan harus memberinya napas? Siapa yang mengatur seberapa banyak gas buang yang disirkulasikan? Disinilah peran ECU, komputer otak mesin, masuk. Saat Anda mengemudi santai dengan beban ringan, ECU membuka lebar EGR valve ini, membiarkan banyak gas lembab masuk untuk terus menekan NOx. Terus, kalau kita butuh tenaga tiba-tiba? Nah, ketika Anda menginjak gas secara tiba-tiba, misalnya saat menanjak tajam, ECU menyadari Anda butuh lonjakan tenaga seketika. Katup EGR akan ditutup rapat dalam sekejap. Oh, jadi sistemnya mati sementara? Iya, mesin kembali menghirup 100% oksigen murni, tenaga memuncak, meskipun dengan konsekuensi produksi NOx sementara melonjak. Masuk akal. Lalu, apa peran krusial kotak EGR cooler di sampingnya? Di slide ini ditunjukkan gas masuk bersuhu neraka 600 derajat Celcius, lalu keluar dan didinginkan secara ekstrim menjadi di bawah 150 derajat Celcius. Bukankah mendinginkan gas sepanas itu secara konstan mengorbankan efisiensi? Mengorbankan sedikit efisiensi pendingin, jauh lebih baik daripada alternatifnya. Jika Anda memasukkan kembali gas 600 derajat langsung ke dalam asupan mesin, pertama, itu akan melelehkan komponen plastik intake manifold. Ah ya, pastinya akan meleleh. Dan kedua, udara panas itu meregang secara fisik. Udara meregang berarti kepadatan oksigen per volumenya menurun drastis. Akibatnya, mesin akan sangat loyo. Dengan mendinginkannya secara drastis, di EGR cooler, gas tersebut memadat kembali. Jadi kita dapat efek spons tanpa kehilangan tenaga. Betul, kita mendapatkan efek spons suhu pembunuh NOx tanpa terlalu banyak mengorbankan kepadatan udara atau volumetric efisiensi yang krusial untuk mempertahankan tenaga mesin. Sangat logis. Udara padat berarti ledakan tenaga tetap terjaga. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Sekarang kita masuk ke arsitektur yang lebih modern. Ya, evolusi membawa kita ke arsitektur yang lebih kompleks. Di slide 7, kita membahas evolusi Euro 6 dengan arsitektur dual loop. Visualnya membagi skema mesin menjadi dua rute warna. Ada rute oranye pendek bernama HPEGR yang mencuri gas pembuangan langsung dari blok mesin sebelum masuk ke turbo. Lalu ada rute biru muda panjang bernama LPEGR yang mengambil gas jauh di belakang dekat ujung knalpot. Iya, ini sistem dua putaran. Biar saya luruskan ini. Kalau jalur oranye HPEGR itu mengambil gas persis setelah ledakan, berarti gas yang dimasukkan kembali itu sangat kotor dan penuh jelaga kan? Bukankah itu beresiko menghancurkan mesin? Anda menyentuh kelemahan terbesar dari HPEGR. Ya, gasnya kotor dan bertekanan sangat tinggi. Beresiko menyumbat katup. Itulah mengapa insinyur menciptakan jalur biru LPEGR. Karena ia mengekstraksi gas jauh di ujung belakang, setelah melewati saringan di PF. Ah, jadi gasnya sudah bersih. Tepat, gas yang disirkulasikan kembali itu sudah bersih dari jelaga fisik. Hanya tersisa gas lembab murni. Kalau begitu, pertanyaan analitis saya begini. Jika HPEGR berisiko tinggi menyumbat mesin, mengapa tidak pakai jalur LPEGR saja 100%, yang lebih awet? Buang saja jalur HPEGR yang berisiko merusak mesin itu. Nah, jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ini adalah kompromi fisika terkait waktu respons atau lag. Mengekstraksi gas dari ujung knalpot berarti gas tersebut memiliki tekanan yang sangat rendah dan jarak tempuh yang panjang. Dibutuhkan waktu hitungan detik bagi gas lembab tersebut untuk kembali ke ruang bakar. Dan hitungan detik di mesin itu terlalu lama ya? Betul. Dalam dinamika mesin berputar ribuan RPM, jeda itu terlalu lambat saat ECU butuh menekan suhu ledakan seketika. HPEGR yang kotor tadi menawarkan respons mekanis instan dalam milidetik. Oh, saya paham sekarang. Jadi arsitektur dual loop ini adalah kompromi yang brilian.
HPEGR untuk respons kejut instan, dan LPEGR mengambil alih untuk volume gas bersih saat laju kendaraan mulai stabil. Keduanya berorkestrasi bersama demi keawetan komponen. Keseimbangan antara respons milidetik dan durabilitas jangka panjang. Sangat pintar. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Tapi masalahnya belum selesai. Tentu saja, manipulasi suhu yang kita banggakan sejak tadi memiliki harga yang harus dibayar. Slide 8 memvisualisasikan efek samping EGR, yaitu kenaikan jelaga hitam. Bayangkan pipa knalpot yang dijejali oleh tumpukan jelaga hitam yang sangat kotor. Ya, sangat mampat. Nah, kalau saya hubungkan kembali ke materi slide 3 tentang paradoks tadi, karena suhu pembakaran berhasil didinginkan oleh EGR, kita sekarang menghadapi masalah baru. Sesuai paradoks tadi, asap hitam meroket drastis. Hukum karma fisika akhirnya datang menagih janji. Memang benar. Timbangan paradoks kembali berayun kuat. Berkat EGR, kita berhasil mendinginkan pembakaran dan membunuh gas NOx. Namun, konsekuensi logis dari api yang terlalu dingin akibat EGR adalah solar tidak terbakar sempurna. Dan sisa karbonnya menumpuk. Iya, rantai karbon sisa menggumpal, memadat, dan produksi jelaga atau asap hitam meledak secara dramatis. Jadi, Kipa berhasil mengatasi polutan tak kasat mata, hanya untuk menciptakan masalah sampah fisik berskala raksasa. Kita jelas butuh komponen tukang sapu mekanis di jalur knalpot. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Nah, disinilah sang tukang sapu muncul. Betul, di slide 9, sang tukang sapu itu menampakkan wujudnya. Saringan fisik DPF atau Diesel Particulate Filter. Visualnya bukan sekedar kawat kasa biasa. Bayangkan sebuah saringan matriks keramik mikroskopis bermodel honeycomb atau sarang lebah 3 dimensi. Material yang sangat khusus. Saluran-saluran mikroskopis ini menjebak jelaga hitam secara fisik di dalam pori-porinya, sementara gas transparan menembusnya. Ini seperti jaring laba-laba ultra rapat. Benda padat tersangkut, tapi angin tetap bisa lewat. Desainnya memang memaksa aliran gas untuk tidak bisa lewat lurus begitu saja. Ia harus berbelok menembus dinding matriks material keramik berpori mikroskopis ini. Efisiensi jebakan fisik ini luar biasa. DPF modern bertugas menjebak 99% partikel padat dari efek samping pendinginan EGR. 99%. Iya, nyaris semuanya. Knalpot diesel Anda tiba-tiba benar-benar bersih dari asap hitam, udara yang keluar bening. Sangat efektif. Tapi ada satu masalah pemeliharaan teknis di sini. Kalau Anda punya saringan yang menjebak benda padat secara fisik sebanyak itu setiap detiknya, saringan keramik honeycomb tadi pasti akan penuh kan? Dan saringan yang penuh berarti knalpot buntu. Apa yang terjadi saat saringan itu penuh? Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Sistem ini punya solusi pembersihan mandiri. Slide 10 memberikan jawabannya. Slide 10 menjelaskan mekanisme regenerasi DPF atau pembakaran jelaga. Visualnya dramatis. DPF menyala dengan panas merah atau orange ekstrim yang menginsinerasi jelaga hitam pekat menjadi abu putih atau ash. Pakar, tolong jelaskan proses pembersihan ekstrim ini. Inilah yang kita sebut proses regenerasi. ECU secara konstan mendeteksi kebuntuan. Ketika ECU tahu pori-pori keramik mulai buntu oleh jelaga hitam pekat, regenerasi diaktifkan secara otomatis. Bagaimana cara ECU melakukannya dari dalam mesin? ECU memerintahkan injeksi solar ekstra langsung ke jalur knalpot. Solar mentah ini mengenai material katalis di dalam tabung DPF dan meledak hebat. Reaksi ini memaksa suhu gas buang naik tajam ke titik ekstrim 600 hingga 800 derajat Celcius. Wah, semacam insinerator berjalan ya. Tepat. Di suhu ekstrim itu, seluruh jelaga padat dibakar habis, atau incineration, hingga bertransformasi menjadi debu putih halus atau ash yang tidak menyumbat pori. Jadi, wujudnya berubah, dan ukurannya mengecil drastis. Sebuah siklus peremajaan mekanis yang brilian. Ini mengakhiri slide 10, mari lanjut ke slide 11. Dan perjalanan kita belum berakhir. Ya, kita telah berhasil menjinakkan jelaga, tapi gas pembuangan ini harus melewati garis pertahanan terakhir. Pada slide 11, kita melihat benteng terakhir, injeksi SCL dan AdBlue. Bayangkan sebuah nozzle berteknologi tinggi yang menyemprotkan kabut cairan neon biru yang disebut AdBlue ke dalam aliran knalpot. Komponen yang sangat krusial. Kenapa kita masih butuh pertahanan lain?
Maksud saya, kalau kita menilik ulang momen kritis tadi, apa yang terjadi saat truk sedang menanjak berat atau butuh akselerasi penuh dan EGR terpaksa ditutup? Catalytic reduction atau SCR masuk. Oke, jadi SCR ini semacam penjaga gawang darurat. Betul. Nozzle akan menyemprotkan cairan urea khusus, yaitu AdBlue atau DEF, langsung ke dalam pusaran gas yang panas itu. Cairan ini seketika menguap dan menjadi senyawa amonia murni. Jadi kita sengaja menyemprotkan kabut amonia ke aliran gas. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Ya, untuk memicu sebuah reaksi kimia. Slide 12 menjelaskan keajaiban itu, reaksi kimiawi SCR atau katalis reduksi. Bayangkan benturan antara molekul NOx merah dan amonia biru di dalam jaring honeycomb, dan mereka bertransformasi menjadi gelembung air atau H2O yang jernih dan N2. Pakar, tolong jabarkan keajaiban reaksi kimia ini. Ini adalah murni rekayasa pertukaran unsur kimia. Rumus reaksinya elegan sekali. NOx ditambah amonia sama dengan H2O yaitu uap air murni. Ditambah N2 yaitu unsur nitrogen bebas. Tunggu, racunnya langsung pecah. Ya, racun mematikan dipecah seketika di dinding tabung katalis berkat pertemuan antara gas pembawa amonia dengan oksigen dan nitrogen dari NOx. Oh wow. Dari gas beracun direaksikan dengan amonia dan hasil akhir dari ujung knalpot hanyalah uap air murni dan unsur nitrogen bebas yang 100% selaras dengan udara alam bebas. Ini benar-benar alkimia modern ya, sangat menakjubkan. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Tapi tentu saja di dunia nyata selalu ada kendala. Ya, mari kita beralih ke sesi pemecahan masalah atau troubleshooting. Karena di dunia nyata, teori tidak selalu berjalan mulus. Di slide 13, judulnya Masalah Klasik, Penumpukan Kerak Karbon. Visualnya menunjukkan pipa metalik yang tersumbat parah oleh lumpur atau tar hitam pekat yang lengket dan menjijikan, lengkap dengan label peringatan blockage. Apa mimpi buruk terbesar dari sistem ini? Ini adalah anatomi kegagalan yang paling sering terjadi. Asap jelaga knalpot yang ditarik oleh EGR. Ingat, itu debu kering. Nah, masalahnya, debu itu bercampur dengan uap oli panas dari PCV atau Positive Crankcase Ventilation. Debu kering bertemu uap oli berminyak? Betul. Hasilnya menciptakan residu tar lengket menyerupai aspal hitam yang Anda lihat di gambar. Dampaknya sistem gagal total. Katup EGR bisa macet terbuka, yang membuat mesin pincang atau hilang tenaga. Atau macet tertutup yang membuat suhu tak terkendali, NOx meroket, dan melanggar regulasi legal. Dan pendinginnya juga terpengaruh. Sangat. Tar lengket itu akan membuat kotak cooler buntu yang langsung memicu lampu check engine light di dashboard Anda. Kelalaian kecil yang berakibat fatal. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Untungnya ada cara mencegahnya. Betul, di slide 14 kita membahas solusi preventif, kualitas input fundamental. Bayangkan 2 tetesan cairan murni, oli emas low seps, dan solar jernih menggenang di atas permukaan metalik yang sangat bersih. Kenapa kualitas cairan ini sangat krusial? Karena saya selalu menekankan pentingnya pencegahan. Solusi mutlaknya ada pada kualitas input fundamental. Penggunaan oli mesin dengan spesifikasi khusus low seps, yang artinya rendah abu atau sulfated ash, meminimalisir residu aspal saat uap oli dari PCV tadi ikut terbakar. Jadi olinya tidak meninggalkan kerak lengket. Tepat, nyaris tidak ada residu perekat. Dan saya harus menambahkan pentingnya bahan bakar kualitas tinggi di sini, yaitu solar cetane tinggi dan sulfur rendah. Memakai solar berkualitas memastikan pembakaran jauh lebih bersih sejak detik pertama kan? Itu meringankan beban saringan di PF. Maksud saya, kalau Anda menuangkan solar busuk ke sistem secanggih ini, itu bunuh diri mekanis. Sangat setuju. Itu sama saja menghancurkan sistem dari dalam. Solusi yang jelas dan praktis. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Kita sampai pada kesimpulan akhirnya. Ya, di slide 15 kita melihat kesimpulan ekosistem emisi Euro 6 sempurna. Visual ini membentangkan alur keseluruhan sistem dari mesin pembakaran hingga ke knalpot udara bersih di ujung sana. Pakar, bisakah Anda merangkum seluruh simfoni permesinan ini? Dari garis depan EGR, lapisan tengah DPF,
hingga benteng terakhir SCR? Tentu, sebagai final insight, kita harus menyadari bahwa ini bukan sekedar tentang menambahkan saringan, melainkan orkestrasi mutlak hukum termodinamika dan mekanika kimiawi. Garis depan EGR meredam panas agar NOx tidak lahir. Lapisan tengah DPF menangkap jelaga hitam yang muncul akibat EGR dan membakarnya menjadi abu. Dan benteng terakhir SCR menyemprotkan amonia untuk memecah sisa NOx yang lolos saat mesin bekerja keras. Tanpa ketiganya bekerja secara harmonis, mesin diesel modern dipastikan gagal bernapas bersih. Sebuah orkestrasi yang benar-benar sempurna. Ini mengakhiri slide 15. Ya, benar-benar mahakarya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung materi. Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti eksplorasi mendalam kita ini. Melihat bagaimana para insinyur berhasil meretas hukum alam, mengubah racun mematikan menjadi sekedar air dan nitrogen murni, memunculkan satu pertanyaan besar. Jika kita bisa mengorkestrasi termodinamika sekecil, serumit, dan sepresisi ini di dalam pipa knalpot mobil Anda, terobosan kimia apalagi yang mungkin sedang dikembangkan para ilmuwan untuk membersihkan emisi cerobong raksasa di berbagai industri di seluruh dunia? Jika pipa sekecil itu bisa jadi pabrik kimia mini, bayangkan apa yang bisa dilakukan untuk atmosfer bumi kita. Sesuatu yang patut Anda renungkan. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.